Pursuit of the Truth, bab 187-188. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Orang ini sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia adalah mata-mata dari suku lain. Dia di sini untuk menabur perselisihan antara Pukyang dan Gunung Han, dan ini saja sudah merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Saya sendiri akan mengakhiri hidup orang ini, dan akan menyetujui kelanjutan tantangan ini. Saat suara tua dan bijaksana tetua suku Pukyang bergema di udara, orang yang diselimuti kabut hitam di atas kota Gunung Han hancur berkeping-keping dengan suara keras dan jeritan melengking, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah. Bahkan sebelum jatuh, ia berubah menjadi gumpalan kabut hitam yang menghilang ke udara. Angin bertiup, dan menghilangkan bau darah yang memenuhi udara di kota, menyebabkan orang-orang yang marah di kota Gunung Han secara bertahap menjadi tenang. Suming berdiri di bagian ketujuh rantai dan berbalik untuk melihat kota Gunung Han, lalu dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke arah kota tersebut. Saat ia membungkuk, hal itu langsung menyebabkan kerumunan yang tadinya tenang di kota Gunung Han kembali berteriak kaget. Tuan, Anda harus menyelesaikan perjalanan menyusuri seluruh rantai. Berjalanlah melalui bagian ke-9 dan berjuanglah untuk kami semua orang asing di Gunung Han. Ayo, lanjutkan. Kami semua memperhatikanmu. Silakan, berjalanlah ke depan. Pergilah ke Gunung Pukyang dan selesaikan tantanganmu. Bergabunglah dengan klan Langit Beku dan berikan harapan kepada kami, sesama orang luar. Suara-suara yang terdengar satu demi satu berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, semua kata-kata mereka dipenuhi dengan dorongan semangat dan harapan. Bagi mereka, penantang, Suming, bukan lagi orang asing. Dia adalah simbol harapan mereka dan perwakilan dari semua orang luar di Gunung Han. Saudaraku, kau harus menyelesaikan tantangan ini. Setelah kau kembali, aku akan menyiapkan pesta. Mari kita bergandengan tangan dan bersulang. Suara nantian yang lantang menggema di udara. Kekaguman di matanya telah meresap ke dalam ajakannya saat dia berbicara. Aku ikut. Wajah Leng Ying masih dingin dan tanpa ekspresi, tetapi ada sedikit senyum di bibirnya saat itu. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Kakak Nan, kali ini kau harus mengeluarkan anggur bunga mabuk yang kau punya. Ketika tawa kejiusi muncul, hal itu menyebabkan suara-suara yang berasal dari dalam kota Han Mountain menjadi lebih kuat. Itu bisa diatur dengan mudah. Aku pasti akan mengeluarkannya. Nantian tertawa terbahak-bahak. Wajah Xuan Lun menjadi muram. Dia berdiri di kejauhan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suming mendengar semua ucapan mereka. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Gunung Han untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan berjalan menuju pilar batu ketujuh di ujung bagian ketujuh dari rantai tersebut. Dia tidak lagi melihat orang yang lebih tua darinya di rantai. Gadis yang tersembunyi jauh di dalam hatinya pun tidak muncul. Suming tidak ingin memikirkan apa arti semua ini. Dia tidak bisa dengan tenang mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua yang ada di rantai itu palsu. Dia sudah tidak yakin lagi. Di tengah diskusi dan sorak-sorai gembira dari luar, Suming bergerak maju dengan tenang hingga menyelesaikan bagian ketujuh dari rantai dan berdiri di atas pilar batu ketujuh. Pada saat itu, langit mulai cerah. Dia bisa melihat awan gelap masih menutupi sebagian besar langit, termasuk cahaya, membuat dunia tampak redup. Bagian ke-8, Suming tidak berhenti untuk beristirahat di pilar batu ketujuh. Ia malah mengangkat kakinya dan melangkah ke bagian ke-8 rantai. Ia masih belum melihat gadis yang ia harapkan akan dilihatnya saat ia melangkah ke rantai. Langit di depannya berawan, tetapi ia sudah sangat dekat dengan Gunung Pukyang. Dia bahkan bisa melihat orang-orang di Gunung Pukyang menatapnya dengan dingin. Suming merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh usia dan waktu saat ia berjalan di bagian ke-8 rantai tersebut. Rasanya seperti banyak energi vitalnya tersedot habis setiap langkah yang diambilnya. Bahkan jika ia mengalirkan kinya, semakin sulit baginya untuk bertahan saat ia terus berjalan. Kelelahan menyelimuti seluruh tubuh Suming. Begitu ia bergerak sejauh 100 kaki ke depan, napasnya tersengal-sengal dan berat. Ia bahkan bisa merasakan usia menghampiri tubuhnya karena kelelahan, merenggut kekuatan hidupnya, tenaganya, vitalitasnya.
Seolah-olah ia menua perlahan di hadapan waktu. Bahkan, ia merasa bahwa begitu ia menjadi tua, ia akan berubah menjadi abu dan tersebar. Apakah ini misteri bagian ke-8 dari rantai itu? Waktu berlalu begitu cepat sehingga sebelum siapapun dapat menerimanya, waktu sudah berakhir. Su Ming terus bergerak maju. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ketika dunia perlahan-lahan keluar dari kegelapan, dia melihat tangannya. Kerutan telah muncul di kulitnya, dan dia tidak lagi tampak seperti seorang pemuda, melainkan orang tua. Pada saat itu, dia baru sampai di setengah bagian ke-8 dari rantai tersebut. Setengah bagian lainnya yang tersisa bergoyang di udara, dan seolah-olah mengikis waktu, membuat orang merasa bahwa mereka tidak dapat mengikuti waktu di sisi mereka meskipun mereka menyadari waktu itu berlalu. Saat dunia kembali terang dan pagi tiba, tetua suku Pukiang dan yang lainnya menatap dingin Su Ming yang sudah sangat dekat dengan mereka di rantai. Tatapan mereka berubah menjadi mengerikan. Su Ming mengangkat kepalanya untuk melihat Gunung Pukiang yang diterangi sinar matahari. Ia melihat tatapan dingin dan terdiam sejenak dalam lamunan. Aku tidak bisa melanjutkan jika aku tidak bisa meniadakan kekuatan waktu, bahkan jika aku berjalan sampai ke ujung bagian ke-8, aku tetap akan kehilangan seluruh kekuatan hidupku dan mati. Kalau begitu, sebaiknya aku tidak bersembunyi lagi. Kilauan terang muncul di mata Su Ming. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang tertutup awan, dan pembuluh darah di tubuhnya menegang dengan cepat. Mereka pertama kali muncul di wajahnya. Dalam sekejap, banyak pembuluh darah muncul di wajah yang selama ini disembunyikannya di bawah tudung. Pembuluh darah itu seperti totem yang membentuk gambar aneh. Pada saat yang sama, sebuah kehadiran yang mengejutkan dan kuat muncul dari tubuhnya. Saat kehadiran itu muncul, awan gelap di langit tampak berubah, menunjukkan tanda-tanda akan terguling ke belakang. Tetua dan orang-orang lain di Gunung Pukiang adalah yang pertama menyadari hal ini. Saat pupil mata tetua menyempit dan ekspresi pria yang tampak seperti gunung daging itu berubah seketika, semua orang di Gunung Pukiang merasakan gelombang kegelisahan yang berasal dari pembuluh darah di tubuh mereka. Itu adalah dorongan yang tidak dapat mereka kendalikan. Di balik jubahnya, bagian atas tubuh dan lengan Su Ming seketika dipenuhi banyak pembuluh darah, dan kehadiran yang menakjubkan itu terus bertambah. Sebuah kehadiran yang jauh lebih kuat meletus dengan suara dentuman keras. Memiliki pembuluh darah yang beredar di dalam tubuhnya saat tersembunyi dan memiliki pembuluh darah yang beredar saat sepenuhnya termanifestasi di tubuhnya adalah hal yang berbeda. Jika ia mengedarkannya di dalam tubuhnya, ia akan menggunakan ki-nya sendiri, tetapi jika ia memanifestasikannya di tubuhnya, maka ki-nya akan terhubung dengan langit dan bumi, dan kekuatan terkuat yang dapat ia kerahkan akan meledak. Su Ming telah menyembunyikan pembuluh darahnya di dalam tubuhnya selama ini. Saat itu, dia tidak lagi menyembunyikannya, tetapi memilih untuk memperlihatkannya sepenuhnya. Saat ki yang menakjubkan di dalam tubuhnya semakin kuat, teriakan kaget dan keriuhan bergema dari Gunung Pukiang. Di gunung itu, selain tetua, bahkan pria yang tampak seperti gunung daging pun terkejut. Pada saat itu, ingatan yang sama muncul di benak mereka, peristiwa luar biasa yang menyebabkan perubahan cuaca beberapa bulan lalu di Gunung Han. Tetua suku Pukiang mungkin tampak tenang, tetapi ada badai dahsyat yang berkecamuk di hatinya, dengan cara yang sama sekali tidak lebih lemah dari kemarahan yang baru saja ia tunjukkan kepada orang-orang. Dia adalah ketidakpercayaan terpancar di mata tetua itu. Bahkan ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia sudah memandang orang ini dengan sangat tinggi sejak awal, tetapi sekarang, ternyata itu tidak cukup, dia masih meremehkannya. Rasa takut membuncah di dalam diri tetua suku Pukiang. Ia tiba-tiba mengerti bahwa kesalahan terbesar Pukiang bukanlah dalam membangkitkan kemarahan orang banyak di Gunung Han, atau Danau Warna dan Timur Tenang, tetapi karena mereka tidak melihat melalui orang ini. Penyelesaian alam pemadatan darah. Tetua suku Pukiang terhuyung mundur beberapa langkah, dan wajahnya memucat. Saat ia menggumamkan kata-katanya, kaki Su Ming dipenuhi oleh pembuluh darah yang padat. Meskipun pembuluh darahnya tersembunyi di bawah jubah, kekuatan ki yang luar biasa hingga mengguncang langit dan bumi melonjak keluar dari tubuhnya. Itu membuat warna langit berubah, awan berjatuhan, membuat angin di daerah itu berhenti. Dunia menjadi gelap, Su Ming mengangkat kepalanya. Pada saat itu, awan gelap berjatuhan di langit,
persis seperti fenomena aneh yang terjadi beberapa bulan lalu. Patung Dewa Transendensi akan turun ke Gunung Han sekali lagi. Pada saat yang sama, garis-garis merah muncul begitu saja di atas Suming. Garis-garis merah itu hanyalah ilusi, tetapi begitu muncul, mereka mulai berkumpul dengan cepat. Dalam beberapa saat, sosok raksasa setinggi ratusan kaki muncul di udara di atas Suming. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya garis kontur wajahnya. Garis kontur itu dibentuk oleh 979 pembuluh darah. Saat sosok itu muncul, kehadiran seorang berserker yang mencapai kesempurnaan selama alam pemadatan darah pada Suming mencapai puncaknya. Itu, dia, penyempurnaan di alam pemadatan darah, 979 urat darah, hanya satu lagi, dan dia akan mencapai penyempurnaan agung yang hanya diceritakan dalam legenda. Orang seperti itu menantang rantai suku Pukiang, dan kita bahkan ingin bersekongkol melawannya barusan. Di Gunung Pukiang, ketika pria yang tampak seperti gunung daging itu melihat raksasa yang terbentuk dari urat darah melayang di atas Suming, ia terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Keterkejutan menggantikan semua emosi lain di wajahnya. Orang-orang di belakangnya semuanya tercengang, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di depan mereka. Yan Luan menarik napas dalam-dalam di gunung danau warna. Dia terguncang, dan keterkejutan tampak di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa penantang rantai itu adalah orang yang muncul beberapa bulan lalu. Aku tidak percaya, itu dia. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di sampingnya, rona merah sehat menggantikan ekspresi lesu di wajah wanita tua itu. Dia menatap Suming dan orang di atasnya, dan kecerahan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di matanya. Gunung Timur yang tenang tiba-tiba bergemuruh dahsyat. Tetua Gunung Timur yang tenang secara naluriah mundur beberapa langkah. Ekspresinya berubah dan akhirnya menunjukkan keterkejutan. Jika dia berada dalam keadaan seperti ini, maka Fang Sen yang berdiri di sampingnya pasti lebih terkejut lagi. Fang Sen sudah benar-benar terstunet. Hanya Han Changzi yang tampak bersemangat sambil gemetar. Kota Han Mountain terdiam sesaat sebelum teriakan penuh kegembiraan dan kejutan meletus dari dalam kota. Urat-urat darah yang muncul di tubuh Suming menimbulkan perubahan drastis yang membuat mereka semua kebingungan. Han Feizi gemetar dan napasnya semakin cepat. Nantian, Kejiusi, dan Leng Ying tercengang astoniset dan baru bisa memahami apa yang telah terjadi setelah sekian lama. Tatapan mereka saat memandang Suming bukan lagi kekaguman, melainkan rasa hormat. 979 pembuluh darah, dia hanya butuh satu lagi, dan dia akan mencapai kesempurnaan agung. Jika dia mencapai transendensi selama kesempurnaan agung, kekuatannya dapat menyaingi mereka yang berada di tahap menengah transendensi, dan dia bahkan dapat mengimbangi seorang berserker biasa di tahap akhir alam transendensi. Orang ini, jika dia mencapai transendensi saat mencapai kesempurnaan besar, maka dialah yang terkuat di kota Gunung Han dan ketiga suku tersebut. Dia akan mampu membantai seluruh suku sendirian jika dia mau. Aku tahu mengapa dia tidak memilih untuk transendensi beberapa bulan yang lalu. Dia ingin mewujudkan satu pembuluh darah lagi. Kurasa dia memilih untuk menantang rantai Gunung Han untuk menggunakan itu sebagai kejutan agar mendapatkan satu pembuluh darah lagi. Pendapat orang banyak beragam. Diskusi dan keributan yang mengguncang langit muncul di antara mereka. Tantangan rantai Gunung Han kali ini membuat semua yang memperhatikan merasa seolah emosi mereka melonjak seperti gelombang, dan mereka tidak bisa menahannya. Entah itu kegagalan dan kejatuhan Suming, atau kebangkitannya dari ngarai, atau bahkan kata-kata yang keluar dari Pukiang yang akhirnya memicu kemarahan dan teriakan ketidaksepakatan yang memecah keheningan yang sepertinya masih terngiang di telinga mereka. Semua ini membuat mereka bersemangat, membuat hati mereka bergejolak dengan gelombang emosi. Namun, dibandingkan dengan semua itu, kejutan yang mereka rasakan saat itu benar-benar melampaui semua yang mereka rasakan sebelumnya. Pemandangan yang terbentang di hadapan mereka adalah seseorang dengan kepala terangkat ke langit di atas rantai dan seorang raksasa di atasnya, yang menarik seluruh perhatian mereka. 979 pembuluh darah. Ini adalah sesuatu yang sebagian besar orang tidak dapat lihat seumur hidup mereka. Ini juga sesuatu yang sebagian besar orang tidak dapat lakukan seumur hidup mereka. Saat awan berguguran di langit, pemandangan yang muncul beberapa bulan lalu kembali terbayang di hati mereka,
dan salah satu dari dua tokoh misterius yang menjadi pusat perhatian di kota Han Mountain muncul di hadapan mereka. Emosi itu terlalu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata, hanya rasa terkejut yang bisa sedikit menggambarkannya. Di Gunung Pukiang, tetua suku Pukiang pucat pasi. Pikirannya kacau, dan ia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Semua hal yang terjadi pada hari itu membuatnya merasa tak berdaya. Pertama, denting lonceng Gunung Han yang menyebabkan kabut yang melindungi gunung mereka menghilang, kemudian bencana yang hampir menimpa mereka. Mereka baru saja berhasil lolos dari bencana itu dengan susah payah dan ia menatap orang yang membawa bencana itu dengan tatapan dingin dan penuh amarah, ketika tiba-tiba ia menyadari bahwa orang yang menjadi sumber malapetaka itu hanya membutuhkan satu urat darah lagi sebelum mencapai kesempurnaan tepat di depan matanya. Sekalipun ketiga suku itu bersatu, mereka tetap tidak akan mampu memprovokasi orang seperti ini, apalagi dia sendirian. Jika orang seperti itu memunculkan satu lagi pembuluh darah dan mencapai transendensi, dia bisa melampaui semua berserker kuat di tahap menengah alam transendensi. Tidak mungkin suku Pukiang berani memprovokasi orang seperti itu. Ketika ia mengingat kembali rencana jahat mereka terhadap orang ini saat mereka mencoba mencegahnya melanjutkan tantangan, rasa takut yang kuat tumbuh di dalam hati sang tetua. Dia ingin menggunakan rantai Gunung Han sebagai jebakan bagi dirinya sendiri agar bisa mendapatkan satu lagi pembuluh darah, dan kita sengaja mempersulitnya. Begitu dia berhasil, gumam tetua suku Pukiang, dan kesedihan membuncah di dalam hatinya. Tidak heran dia berani merebut apa yang menjadi milik Sir Sima. Dia berhak melakukannya. Pria yang berwujud seperti gunung daging itu menarik napas dalam-dalam dan segera melangkah maju beberapa langkah untuk berdiri di tepi gunung. Dia memaksakan senyum dan mengepalkan tinjunya sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Suming yang berdiri di bagian ke-8 rantai tersebut. Saya Kuang Zhangning, pemimpin suku Pukiang. Salam, Tuan. Saya harap Anda akan memaafkan kesalahan kami sebelumnya. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Anda memilih rantai suku kami. Kami semua akan menunggu di sini dan berharap Anda dapat memperoleh satu lagi urat darah. Ketika nama Anda bergema di seluruh South Morning, suku kami juga akan dihormati. Suara pria itu sangat tulus dan wajahnya dipenuhi rasa hormat saat ia membungkuk 3 kali berturut-turut. Tetua suku Pukiang terdiam sejenak sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Suming. Saya Kuang Beising, tetua suku Pukiang. Salam, Tuan. Ketika mereka melihat pemimpin suku dan tetua mereka melakukan hal itu, para pemimpin suku Pukiang lainnya yang berdiri di belakang mereka juga membungkuk sebagai tanda hormat. Suming melirik tetua dan pemimpin suku di Gunung Pukiang. Dia tidak berbicara. Ketika dia memunculkan semua pembuluh darahnya, dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Jika tetua dan pemimpin suku berukuran sedang tidak memiliki tekad dan kesabaran seperti ini, mereka pasti sudah lama digantikan oleh orang lain. Namun waktunya semakin singkat. Saat awan berguguran di langit, Suming merasakan dorongan untuk transendensi yang selama ini ditekan dalam tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda tak terkendali. Ia bisa saja mencapai transendensi kapan saja. Aku akan mencapai pencerahan di Gunung Pukiang hari ini. Lindungi aku, dan aku akan mengampuni semua pelanggaranmu sebelumnya, katanya dengan lesu. Tetua dan pemimpin suku Pukiang segera mengangkat kepala mereka. Ekspresi terkejut tampak di wajah mereka, tetapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi serius saat mereka mengangguk dan menuruti perintah. Tuan, jangan khawatir. Saya juga bisa melindungi Anda. Mohon berdamai tanpa rasa khawatir. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Suara wanita tua itu terdengar dari gunung danau warna. Suaranya mungkin tua dan serak, tetapi ada kekuatan di dalamnya dan sedikit keteguhan. Aku, Yan Luan, juga akan melindungimu. Silakan melangkah maju tanpa khawatir. Aku, Fang Zhen, tetua suku Timur Tenang, berharap agar kau dapat meningkatkan aliran darahmu sekali lagi dan mencapai alam transendensi ketika kau telah mencapai kesempurnaan besar. Ini adalah peristiwa besar bagi ketiga suku di Gunung Han. Aku juga akan melindungimu, silakan transendensi tanpa khawatir. Aku, Fang Zhen, pemimpin suku Tranquilis, bersedia membelamu. Aku, Nantian, bersedia membelaimu. Tolong, jangan khawatir. Aku, Kejiusi, bersedia membelaimu. Aku juga. Aku belum pernah melihat seorang berserker yang mencapai kesempurnaan transendensi. Hari ini,
Aku, Leng Ying, akan melindungimu. Pada saat yang sama, gelombang suara menggema di tengah kerumunan di kota Han Mountain. Gelombang suara itu berasal dari banyak orang yang dengan hormat menyatakan kepada Su Ming bahwa mereka bersedia membelanya. Perlahan-lahan, seluruh dunia tampak dipenuhi dengan gelombang suara yang bergema, yang berubah menjadi pernyataan yang mengguncang bumi. Kami bersedia membela Anda. Su Ming berdiri di atas rantai dan mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih kepada semua orang di sekitarnya. Kemudian dia melangkah maju dengan tiba-tiba, ki di seluruh tubuhnya beredar dan berubah menjadi cahaya merah darah yang menerangi langit. Cahaya merah darah itu bersinar dari dalam tubuhnya. Penampakan raksasa di atasnya juga bersinar dengan cahaya merah, menyebabkan seluruh wilayah diwarnai dengan warna merah yang mengesankan pada saat itu juga. Saat kinya beredar, Su Ming juga mengaktifkan seni penandaan dan memasuki kendali yang presisi, menyebabkan setiap langkah yang diambilnya menjadi langkah terkuatnya. Karena kinya, penyerapan kekuatan hidupnya secara bertahap seimbang di rantai tersebut. Dengan setiap langkah, cahaya merah berkedip di tubuh Su Ming. Dia telah menempuh setengah dari bagian ke-8 rantai. Dengan seluruh kinya bergerak, kecepatannya meningkat. Akhirnya, dia praktis tidak melihat rantai di bawah kakinya saat bergerak maju, tetapi setiap kali dia melangkah, kakinya akan mendarat tepat di rantai tersebut. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, ketika Su Ming berdiri di pilar batu ke-8, hanya tersisa satu bagian terakhir sebelum dia mencapai Gunung Pukiang. Pada saat itulah, karena sirkulasi ki yang terus-menerus saat dia berjalan maju, kehadiran dahsyat yang keluar dari dalam tubuhnya meningkat sekali lagi dengan suara dentuman keras. Su Ming sudah memperkirakan peningkatan ini. Menekan dorongan untuk transendensi saja sudah sangat sulit baginya, dia tidak lagi berpikir untuk menekannya. Hari ini, dia akan menyelesaikan tantangan rantai Gunung Han. Hari ini, dia akan transendensi. Kilatan cahaya merah yang mengejutkan muncul di dahi wajah yang kacau balau dan dipenuhi pembuluh darah milik raksasa yang terbentuk dari pembuluh darah ke-980 muncul. Saat urat darah itu muncul, langit bergemuruh tanpa henti. Lapisan-lapisan awan berjatuhan seolah-olah ada sepasang tangan yang menjangkau jauh ke dalam dan membelahnya dengan paksa. Saat awan-awan itu terbelah, sinar matahari jatuh ke bumi dengan jelas dan berkumpul di tubuh Su Ming. Pada saat yang sama, penampakan mengerikan muncul di langit. Adegan yang terjadi di Gunung Han beberapa bulan lalu terulang kembali. Ini adalah tanda bahwa patung Dewa Transendensi akan segera terwujud. Ini melambangkan bahwa tak lama lagi, patung Dewa Transendensi akan turun ke atas mereka sekali lagi. Langit bergemuruh tanpa henti. Sejumlah besar awan terkoyak. Cahaya lembut menyinari seluruh dunia. Bumi sedikit bergetar. Tekanan yang kuat dan dahsyat terkumpul di langit. Tekanan itu belum menimpa manusia, tetapi cukup untuk membuat mereka merasa terguncang. Su Ming tersentak. Ada juga pembuluh darah yang berkumpul di dahinya. Pembuluh darah itu terletak diagonal seolah menembus seluruh wajahnya. Begitu muncul, dia bisa merasakan dengan jelas dentuman yang bisa mengguncang langit dan bumi di dalam tubuhnya. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara itu. Hanya dia yang bisa. Saat dentuman itu bergema, dia merasa kuat. Dia bisa merasakan panggilan samar di langit. Bahkan, pada saat itu, dia merasa bahwa semua orang di sekitarnya, bahkan semua berserker transenden yang perkasa, memberinya firasat yang jelas bahwa mereka semua lemah. Hal itu bahkan lebih terasa bagi mereka yang berada di alam pemadatan darah. Su Ming memiliki kesan bahwa hanya dengan satu pikiran, dia dapat membuat semua pembuluh darah meninggalkan tubuh mereka yang masih berada di alam pemadatan darah. Adapun mereka yang berada di alam transendensi, mereka tidak lagi kuat di matanya. Hanya kehadiran seorang berserker di tahap menengah alam transendensi yang berasal dari masing-masing 3 suku yang mampu membuat Su Ming sedikit memperhatikan mereka. Apakah ini penyelesaian besar di alam pemadatan darah? Su Ming memejamkan matanya sebelum membukanya kembali perlahan, tak lagi menekan keinginan untuk melampaui batas. Dia mengangkat kakinya dan bergerak menuju bagian ke-9 dari rantai tersebut. 9, 80, pembuluh darah. Tetua suku Pukiang gemetar. Ia tak lagi menyimpan pikiran permusuhan terhadap Su Ming, yang berdiri di atas pilar batu di hadapannya. Hanya ada rasa hormat yang mendalam di dalam dirinya. Penyelesaian yang luar biasa, dari alam pemadatan darah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti ini.
Berserker yang dapat mencapai penyelesaian luar biasa seperti ini seharusnya langka di seluruh negeri Pagi Selatan. Ada tatapan mengamuk di mata pemimpin suku Pukiang. Semua berserker memuja yang kuat. Orang di hadapannya pastilah seseorang yang mampu mencapai transendensi. Begitu dia mencapai transendensi, maka dia pasti akan menjadi orang terkuat di seluruh wilayah Gunung Han. Di Gunung Timur yang tenang, napas tetua itu semakin cepat. Dia telah sampai pada kesimpulan bahwa orang ini entah bagaimana terhubung dengan si Masin, mungkin semacam takdir. Tetua dari Timur yang tenang tidak berani berspekulasi. Tidak masalah apakah itu musuh atau si Masin, dia tidak bisa dengan bebas membuat spekulasi tentang mereka. Namun, dia percaya bahwa jika musuh memasuki klan Langit Beku dan kembali ke Gunung Han sekali lagi, dia akan menjadi sosok yang bagaikan matahari yang menyala-nyala. Fang Sen sangat gembira. Dia tahu bahwa putranya, Fang Mu, benar-benar bisa disembuhkan. Mosu tidak berbohong kepadanya. Dia telah mencapai kesempurnaan yang agung. Wanita tua itu memandang rantai Gunung Han di Gunung Danau Warna, lalu ke arah Han Feizi yang berdiri di kejauhan, dan kilatan aneh muncul di matanya. Fei Er, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu, apakah kau berhasil atau tidak setelah masuk ke klan Langit Beku akan bergantung pada keberuntunganmu. Saat kekuatan di langit berkumpul, ketika kerumunan di kota Gunung Han melihat urat darah ke-980 muncul di tubuh Suming, semua suara diskusi dan keributan mereda. Tatapan mereka mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran mereka. Penyelesaian yang luar biasa dari alam pemadatan darah. Pada saat itulah lonceng Gunung Han, yang terletak di samping gerbang batu yang menghubungkan lapisan ketiga dan kedua, mengeluarkan dentingan lonceng yang samar dan teredam meskipun tidak ada yang menyentuhnya.